Apalah artinya berkesenian kalau tercerabut dari lingkungan? Coba sih. Oke. Masuk Pak Eko. Dan apalah artinya berpikir kalau teralienasi dari persoalan masyarakat? Rendra. Keren toh, Don? Keren, Pak. Habis itu, Don, Rendra drop out dari Universitas Gadjah Mada, mendirikan tandingan Universitas Jalanan Malioboro, disingkat sama UJM. Pernah dengar, Don? Jarang, Pak. Nah, itu baru kuliah. Itu baru anak mahasiswa keren, Don. Hebat. Kamu semester berapa, Don? Sekarang? Semester 1, Pak. Azlan? Semester 1, Pak. Elok kawan-kawan semua. Selamat datang para mahasiswa baru yang pas momennya tatkala tahun ini mahasiswa baru mulai kuliah, negara dalam kondisi awut-awutan. 2 undang-undang yang menghancurkan amanat penderitaan rakyat atas nama Konstitusi Undang-Undang 45. Pertama, KPK sudah dihancurkan dan kemarin momentumnya mahasiswa tidak bisa melawan. Hari ini sudah hampir 2 minggu amanat konstitusi atas nama perlindungan terhadap orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan dihancurkan dengan undang-undang cipta kerja. Nah, ada Mas Dono, aktivis Ahmad Dahlan, ada Mas Azlan, aktivis Ahmad Dahlan. Kita akan bedah siapakah sesungguhnya mahasiswa progresif revolusioner itu. Menurut saya, Mas Dono, Mas Azlan ya, sepengetahuan saya, setelah periodenya Mas Rendra, kemudian dulu booming bahwa mahasiswa akhirnya menemukan pola gerakannya sendiri. Dalam artian begini, sampai momentum 98 ada 5 kriteria. Siapa sih yang layak disebut sebagai seorang mahasiswa yang progresif revolusioner? Dia adalah agen pengetahuan, dia adalah agen sosial moral force, dan yang terakhir, dia adalah pencipta ruang kritis atas nama kelompok non kepentingan. Jadi kalau tidak salah kriterianya, wah, gelap. 5. Yang pertama, kalau anak-anak kuliahan betul-betul sungguh-sungguh berorientasi keilmuan, bukan berorientasi ijazah. Nah, repotnya sekarang ini iklim, ya, suasana kurikulum serta pola pendidikan yang diterapkan oleh pendidikan tinggi itu mayoritas memberikan beban SKS yang sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa itu dicetak menjadi seorang akademisi birokratis, bukan akademisi kritis. Perbedaannya, kamu SMP, kamu SMA, terus kamu kuliah, itu suasananya jadinya hampir sama. Apa? Kamu datang, duduk, mendengarkan ceramah dosen, mentor, guru atau yang lain, terus dikasih tugas, kamu pulang. Minggu berikutnya tipenya seperti itu, iramanya hampir sama. Iya. Bahkan di ujung waktu kira-kira 4 tahun kamu tidak mempunyai kebiasaan yang hibrida, kebiasaan unggul calon orang-orang besar. Karena apa? Karena kehidupan kamu itu kuliah itu hanya ritualistik, mekanistik, dan mengulang-ulang apa yang biasa dikerjakan. Seperti itu. Jadi nggak menarik. Akhirnya tumbal mahasiswa yang sudah lulus itu pada akhirnya kalau menjadi penggiat-penggiat kerja, penggiat ruang ekonomi, penggiat politik atau yang lain, ruang kritisnya itu banyak yang hancur. Tapi ruang mekanistiknya,
ruang birokratiknya, jadi model orangnya yang sangat birokratik itu jadi sangat kentara. Ini yang pertama. Maka menurut saya mulailah dari sekarang kalian semua yang calon pemimpin bangsa ini harus memulai kuliah dengan tipologi menjadi seorang akademisi yang kritis, bukan akademisi yang birokratis. Jadi jangan kamu hancurkan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang hanya ritualistik, datang ke kampus, kemudian duduk, dengarkan dosen ngomong, kamu pulang ngerjain tugas, besok begitu, semester 3 begitu, 7 begitu, 10 begitu, kamu lulus. Hanya jadi robot-robot penghafal tek-tek teoritis. Wah, hancur-hancuran ibu gue. Hancur, remuk kamu kayak gitu. Nah, menurut saya apa? Otokritiknya yang harus kamu kerjakan. Kamu harus menjadi mahasiswa yang kritis. Jadi datang ke kampus itu dengan kesiapan bahan ajar apa yang kamu mau dialektikakan dengan seorang dosen. Dengarkan boleh, tapi hanya 20%, 80%-nya harus mencari ruang pembanding pikiran, pembanding persepsi dan pembanding teori yang disampaikan oleh dosen. Kuwi opo? Harus kamu cari. Karena kebiasaan yang seperti itu pasti membuat kamu menjadi orang besar. Karena apa? Karena kamu terbiasa dengan pola berpikir yang kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau kalau pengen menjadi seorang mahasiswa progresif revolusioner, maka kuasai 5 paket kemampuan literasi. Apa itu? Pertama adalah baca. Don, kowe aja turu-turu wae. Iya. Modang-madang mangan turu meneng, lumbrak-lumbruk, jangan kayak gitu. Siap. Kamu harus pastikan di hari-hari kamu dalam 24 jam itu harus kamu pastikan yang 16 jam habis buat baca buku. Baca. Pasti kamu baca kurikulum pelajaran yang berkaitan sama pelajaran mata kuliah kamu. Tapi 80%-nya atau 40%-nya atau minimal 25%-nya kamu harus membaca. Mimpi apa yang pengen kamu capai, kuasailah. Apa itu politik, apa itu gerakan mahasiswa, apa itu pemberdayaan rakyat, apa itu aktivitas sosial, apa itu filantropi, apa itu ekonomi, apa itu budaya, seni. Pokoknya kabeh yang membuat kepala kamu itu mengembang. Hajar di bacaan. Yang kedua, menulis. Biasakanlah dari sekarang, jangan meniadakan kebiasaan menulis. Wah, ini keren teman-teman. Serius saya ngomong. Menulis ini kalau kamu lakukan dari kamu kecil, mahasiswa semester 1, kamu mulai kebiasaan kamu semester 5, semester 7, semester 10 punya kemampuan menulis. Dan dahsyat betul kalau orang bisa menulis itu. Ingat, hari ini Tan Malaka masih terdengar teori-teorinya. Hari ini Haji Agus Salim, hari ini Muhammad Hatta, hari ini Soekarno, mereka masih ada dalam ketiak pikiran semua orang. Baik itu orang yang terjun di dunia politik, ekonomi, dan yang lainnya. Karena apa? Karena dia dari kecil menuliskan apa yang dia pikirkan, apa yang dia baca, dan apa yang dia impikan atas bangsa ini. Dia tulis, dia ketik, kemudian dia susun dalam sebuah buku. Maka di hari ini orang sampai sekarang walaupun dia sudah meninggal ratusan tahun, kita masih bisa mendengar, melihat, dan membaca teks-teks mewakili pikiran apa mereka. Maka kalau kamu percaya, kalau kamu pengen hidup 1 hari, tanamlah otot. Kalau kamu pengen hidup 1 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau kamu pengen hidup ratusan tahun, tanamlah pikiran, isi otak. Yang ketiga adalah kebiasaan ngitung literasi itu. Berhitung, menghitung. Bukan cuma menghitung 2 tambah 2, 4, 6 tambah 6, 12, bukan. Tapi kamu mulai terbiasa menghitung, mengkalkulasi bahwa kuliah itu makan waktu, kalau S1 itu 5 tahun. Bisa nggak nih kamu menghitung 3,5 tahun selesai? Harusnya kuliah teori dihabiskan kalau normatif itu 5-6 semester. Bisa enggak 3 semester? Kalkulasi begitu. Kalau mata kuliah, katakan kewarganegaraan, 1 semester ada 20 pertemuan. Bisa enggak kamu habiskan
8 pertemuan sudah cukup. Nanti sisanya waktu kamu gunakan untuk uji material dirimu jadi orang hebat dan kamu menguasai teks-teks, bahasan-bahasan yang lain. Begitu yang saya maksud kalkulasi, bukan cuma berhitung yang tingkat SD sama SMP. Yang berikutnya adalah belajar menjadi komunikan yang baik. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu emosionalkan sebagai impian hidup itu dikomunikasikan dengan orang lain, dengan temanmu, dengan sohib kamu, dengan organisasi kamu, dengan orang tua kamu, dengan masyarakat kamu, dan semua lingkungan yang menghidupimu. Kamu kerjakan dan kamu coba kebiasaan jadi seorang komunikan pengetahuan yang baik. Dan yang terakhir adalah kuasai teknologi. Teknologi wis macam-macam sakarmu. Yang penting minimal kamu jangan pernah bermimpi lagi menjadi seorang karyawan, pegawai, buruh atau yang lain. Tapi kuasailah teknologi biar kamu bisa bermimpi jadi seorang YouTuber, jadi seorang fotografer, jadi seorang desainer, jadi seorang konten kreatif, jadi macam-macam lah karena teknologi. Nah, menurut saya yang ketiga adalah berorganisasi. Siapa mahasiswa yang progresif revolusioner? Dia yang menjadi aktivis organisasi. Karena di sana kamu diajari mikir, di sana kamu diajari bertindak, di sana kamu diajari mengorganisir orang. Dengan begitu kamu belajar menjadi seorang pemimpin. Lah ngono, Don. Ya, Don? Ya. Yang keempat, mulailah dari sekarang berani mengambil kebiasaan menyimpang tapi yang positif. Jadi kuliah itu jangan sekali lagi ritualistik. Tapi sekolah itu harus punya penyimpangan positif. Apa penyimpangan positifnya? Penyimpangan positifnya adalah tatkala kamu mampu membawa pikiran kamu dan semua pola emosi positif kamu itu ke dalam kebiasaan yang tidak normal, tidak biasa kayak orang lain. Kalau orang lain belajar cuma 2 jam, ya kamu belajar 6 jam. Kalau orang lain kuat di perpustakaan hanya 1 menit, 2 menit atau 2 jam, kamu kuat 1 hari 1 malam, gak pulang sampai turun yang WC. Milikilah penyimpanan positif intinya itu. Dan yang pasti, kalau orang lain pacaran, kamu harus berani bilang pacaran itu racun. Kalau orang lain ngomong ke kafe, keluntung rokokan di warung, itu adalah kebiasaan hebat. Kamu harus berani bilang bahwa itu kelakuan sampah dan penyakit sosial. Oh no, Don, kudu wani. Itu artinya kamu punya penyimpangan positif. Kalau orang lain hanya mampu mengerjakan soal dalam 1 jam 100 soal, kamu harus bisa 1000 soal. Lah ngono, Don. Iya. Nah, wes sing terakhir, Don. Aku hanya bisa berdoa mudah-mudahan kamu dari sekarang memulai ikhtiar kamu mencari pengetahuan untuk melakukan sebuah revolusi pribadi biar kehidupan kamu di kemudian hari menjadi orang-orang hebat. Jangan pernah menanamkan dalam pikiran kamu bahwa kuliah itu untuk mencari ijazah. Siap. Tapi pastikan dalam otak, perasaan dan pikiran kamu bahwa kuliah itu untuk mencari isi otak, kewarasan berpikir, dan pola hidup yang liberatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena apa? Karena YouTube saya tinggal 100 lagi dapat 1000 subscribe. Terima kasih. Ketemu saya di video-video yang lain. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Mantap dong. Ceng 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 ceng.